Ya, pemirsa, masih di Ruang Demokrasi, kami masih membahas terkait dengan ada tidaknya kecurangan pasca pencoblosan. Saya ke Mas Herik. Mas Herik, ini kan masyarakat melihat begitu ya bukti forensik bisa dikatakan gitu ya, yang kembali yang tadi berkumandang kemudian juga diviralkan sendiri, kebanyakan dari online ya, online sendiri begitu, dari sosmed sendiri. Ini bagaimana sih sebenarnya persepsi demokrasi, pemilu sendiri bagi masyarakat Indonesia kalau perlu melihat? Ya, pertama memang kita harus patut syukuri kita pada hari ini kita menyelenggarakan pemilu serentak di tengah era digitalisasi. Dalam artian semua akses publik, transparansi data itu dikemukakan kepada publik sehingga publik bisa melihat dan secara langsung mengontrol bagaimana proses pemilu berlangsung. Nah, disinilah kemudian ada partisipasi dari publik yang kemudian melihat dia bukan hanya datang ke TPS, tetapi sebelum hari pemungutan suara ketika masa kampanye, penetapan partai politik peserta pemilu, informasi itu hadir kepada publik gitu. Nah, publik mengetahui berbagai prosesnya segala macam gitu. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah kemudian ketika publik menerima narasi soal kecurangan atau dugaan pelanggaran, yang jadi persoalan adalah mana barang buktinya. Bahkan tadi seperti Mas Adi katakan begitu, ikut memvonis itu gimana? Gimana? Padahal Bawaslu sudah menyiapkan berbagai prosedurnya. Ketika memang ada laporan dugaan pelanggaran, silahkan secara online bisa dilaporkan ke Bawaslu atau by phone segala macam. Bahkan Bawaslu itu punya suprastruktur pengawas pemilu itu sampai dengan level TPS. Bahkan jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara ada juga di level desa. Kira-kira seperti itu, yang itu bisa dilaporkan secara by day. Kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi persoalan kemudian adalah kita terlalu melabeling, kita selalu men-stereotyping dalam artian ketika mendapat informasi tanpa cross-checking terlebih dahulu. Yang tadi kita contohkan soal situng misalnya. Orang menganggap situng ini sebagai hasil resmi. Padahal kita semenjak kapan pemilu di Indonesia kita menggunakan rekapitulasi elektronik. Semua itu dilakukan secara manual, bertahap berjenjang dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, kota. Nah, inilah kemudian memang kita melihat ada misinformasi di hadapan para pemilih kita yang kemudian dari orang-orang yang informasi yang kemudian bertebaran cukup banyak sehingga perlu di cross check lebih jauh. Nah, sehingga justru pada tahapan seperti ini misalnya ketika orang-orang melihat ini pemilunya banyak kecurangan dan sebagainya, silahkan buktikan dan laporkan ke Bawaslu. Ikuti prosedur yang ada di Bawaslu. Bawaslu sudah menyiapkan prosedurnya dan ketika menemui temuan pelanggaran, ingat loh ada kadaluarsanya loh. Kira-kira seperti itu. Karena itu diatur di dalam undang-undang pemilu kita. Nah, jadi ketika memang rekan-rekan sekalian, para pemilih yang kemudian pada hari ini meskipun tahapan pemungutan dan penghitungan sudah selesai, pada hari ini masuk dalam rekapitulasi di kecamatan, silakan datang ke kecamatan untuk menyaksikan prosesnya. Dan ketika ada temuan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Tadi Pak Fris juga menyebutkan bahwa rekapitulasi di kecamatan itu sangat terbuka sekali. Ketika memang ada perbedaan dari salinan C1, itu bisa langsung di cross check, dilakukan penghitungan ulang dari kotak suaranya. Surat suaranya akan dihitung ulang lagi secara satu persatu. Nah, sangat terbuka sekali proses kita, sehingga bagaimana kemudian pengawasan partisipatif tersebut ketika memang betul-betul ada pelanggaran dilaporkan secara real dan dibuat laporannya kepada Badan Pengawas Pemilu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau tadi begitu, ini kan banyak katanya banyak laporannya begitu ya, sampai berapa ribu lah begitu. Tapi dari Bawaslu sendiri ini cukup seberapa masif sih begitu ya? Seberapa masif tadi menganalisa setiap laporan yang masuk? Kalau bagaimana saya sampaikan tadi, dengan dimulainya tahapan sampai tanggal 22 April itu kan kita ada menerima 343 laporan pidana. Kemudian ada OTT-nya 100 politik uang, ada 35 politik uang pada hari pemungutan suara. Nah, itu kan berarti mungkin kita bisa lihat kira-kira ada 135 misalnya terkait dengan politik uang. Dan juga termasuk misalnya ada yang mencoblos beberapa kali. Itu ada 135. Dan kami kan kita pasti tahu teman-teman ada mungkin dapat video yang terjadi ada mencoblos berbagai tempat lah. Itu semua itu bisa diidentifikasi dan itu dilakukan pemungutan suara ulang. Seperti ada di Tapanuli Tengah, seperti ada di Nias, seperti ada juga di Jambi. Ada yang kotak dibakar di mana pengawas TPS-nya sudah dipenjara bersama dengan si caleg ya. Jadi bisa dilihat bahwa proses-proses yang terjadi di media sosial tersebut itu kita lakukan identifikasi, kami rekomendasi PSU dan orang-orang yang terlibat itu diberhentikan sesegera itu, tugasnya diambil alih dan pidana tetap berjalan. Itu adalah proses yang
Bawaslu dan juga KPU lakukan agar proses ini dapat kita lakukan secara bersama-sama. Gitu, Oke, oke. Nah, menarik. Ini tugas bersama-sama. Menjaga legitimasi Pilpres ini adalah tugas bersama, begitu ya. Tapi kalau kita lihat ini tadi banyak celah begitu yang dimanfaatkan begitu ya oleh oknum tertentu. Mas Adi sendiri melihatnya bagaimana? Kan begini, Mas Adam, secara normatifly dalam teori-teori konsolidasi demokrasi itu, salah satu kunci stabilitas demokrasi itu harus percaya pada lembaga pemerintahan seperti KPU dan Bawaslu, polisi, TNI. Kalaupun toh ada oknum-oknum yang dianggap menyeleweng, nggak profesional, dia partisan, itu lain hal. Ada mekanisme untuk mengeksekusi itu. Tapi secara umum KPU, Bawaslu harus kita percaya sebagai institusi yang paling profesional, representatif untuk melaksanakan pemilu secara berkualitas dan martabat. Itu satu hal. Itu yang kedua. Nah, masyarakat kita sejauh ini melihat politik ini hanya berorientasi pada hasil, tapi proses-prosesnya itu tidak mampu diinvestigasi dengan baik. Contoh misalnya, ngapain misalnya melaporkan PSU yang cuma 3 atau 4 TPS? Ini kan tidak ada gunanya ketimbang 800.000 TPS terjadi di mana-mana. Padahal dalam konteks demokrasi langsung, one man one vote, sekecil apapun kecurangan itu harus dituntaskan dengan baik dan benar. Yang kedua misalnya, laporan-laporan masyarakat itu dirasa nggak penting. Padahal untuk feedback dan pembelajaran supaya tidak terjadi kesalahan ulang, itu perlu untuk dituntaskan sebenarnya. Sudah dituntaskan belum sih oleh penyelenggara pemilu? Begitu masalah-masalah tadi begitu. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Mas Frit, ada yang tidak, ada yang tuntas. Tergantung bagaimana akurasi data yang dilaporkan, tergantung dari validasi data yang ditemukan oleh Bawaslu secara langsung. Kan problemnya begitu. Mas Frit misalnya tadi bilang, ada yang demo menuntut Bawaslu untuk menuntaskan semua kecurangan, tapi barang bukti forensiknya adalah media online print out. Itu kan nggak mungkin dijadikan sebagai barang bukti otentik untuk melakukan satu pengungkapan kecurangan begitu. Mungkin terjadi, cukup luar biasa, Mas. Hampir tiap hari grup WA itu ada video pencoblosan, ada yang kemudian caleg membakar kotak suara di Jambi dan seterusnya. Tapi sekali lagi, siapa yang mampu memverifikasi sehingga itu bisa diungkap dengan baik? Bawaslu hanya mengungkap kasus-kasus yang didasari oleh data, fakta, dan seterusnya. Yang ketiga, saya menangkap kenapa ini banyak kecurangan, tapi tidak inline dengan pengungkapan. Karena banyak orang yang tidak mau melaporkan. Karena ribet katanya, karena harus menyertakan alamatnya itu dari mana. Kemudian profesinya apa, barang buktinya apa. Ini orang mau berbuat baik tapi harus dikuliti identitas pribadinya gitu loh, Mas. Ini yang kemudian membuat kenapa banyak peristiwa politik yang terjadi di bawah berupa kecurangan tapi kemudian tidak sampai kepada Bawaslu dituntaskan. Ada misinformasi yang kemudian terputus dari bawah ke atas. Makanya kemudian dalam budaya partisipasi politik, rakyat nggak boleh takut. Kalau memang ada kecurangan, laporkan. Atas nama Adi Prayitno, orang Ciputat, ada kecurangan di Tangerang Selatan sebanyak 314 TPS, beres. Dan siap bersaksi. Karena sekarang Bawaslu itu tidak boleh dia itu melaporkan atas nama hamba Allah, atas hamba Tuhan gitu. Nah, harus definitif. Langkah ini adalah salah satu langkah untuk menjaga legitimasi. Setuju ya, Mas Adi ya? Setuju sekali. Ya, Bang Mirza masih akan kita lanjutkan Ruang Demokrasi, tetap bersama kami.